Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panit Triwahyuni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dengan tema yang sangat penting, yaitu manajer yang beretika. Etika kepemimpinan tidak hanya berbentuk kultur organisasi, tetapi juga menentukan kualitas hubungan dan kinerja tim secara keseluruhan. Hari ini saya beruntung bisa mewawancarai manajer yang dikenal karena integritas, kedisiplinan, serta komitmennya yang membangun lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Beliau adalah Bu Ella, seorang pemimpin yang telah memberikan banyak inspirasi melalui gaya manajemen yang tegas namun humoris. Ibu Ella Nurlela. Di sini saya akan membahas tentang manajer properti yang tidak hanya profesional tetapi beretika. Sebelum masuk ke hal-hal teknis, saya mau mulai dari dasar dulu nih Bu. Menurut Ibu sendiri, apa sih arti menjadi seorang manajer properti yang beretika? Soalnya ini sering banget jadi topik di perkuliahan. Buat saya, jadi manajer beretika itu artinya bekerja jujur, transparan, dan gak menyalahgunakan posisi. Kita ngurus properti dan orang banyak, jadi harus bisa dipercaya ya. Wah, menarik. Jadi bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi karakter juga menjadi peran utama. Nah, yang kedua Bu, kalau dalam keseharian kerja, gimana etika itu berpengaruh? Soalnya kadang teori sama praktek bisa beda banget. Nah, kalau dalam keseharian kerja ya, gimana etika itu berpengaruh? Soalnya kadang teori sama praktek bisa beda banget gitu. Dalam keseharian, etika bikin kita ingat selalu untuk adil dan jujur ya. Misalnya kalau ada ditangani dengan cepat dan jelas, nggak boleh nutupin masalah gitu. Berarti etika itu kayak rem dan kompas ya, supaya kita nggak asal ambil keputusan. Iya. Yang ketiga, salah satu yang sering dipertanyakan penghuni adalah soal biaya. Banyak yang bilang manajemen harus super terbuka. Menurut Ibu sendiri, bagaimana menerapkan transparan biaya? Kalau menurut kami ya, kami buat laporan biaya yang jelas dan bisa diakses kapanpun. Semua pengeluaran tercatat dengan rinci. Setuju sih Bu, sudut pandang penghuni, transparansi itu bikin suasana lebih nyaman dan menghindari prasangka. Ya. Untuk yang keempat, kalau soal hubungan dengan penghuni dan pemilik, pasti banyak dinamika ya, gimana caranya tetap ramah dan tetap profesional dan beretika. Kuncinya seimbang, kita ramah dan tetap punya batas, gak boleh terlalu dekat sama satu pihak dan harus jaga privasi mereka masing-masing. Betul Bu, kadang mahasiswa pun lupa batasan kalau magang. Menarik dapat insight seperti ini. Pertanyaan terakhir Bu, apa sih yang harus dimiliki seorang manajer supaya bisa konsisten menjaga etika, terutama dalam jangka panjang? Yang menurut saya ya, manajer itu harus punya prinsip, kemampuan komunikasi yang baik, dan selalu update aturan, etika. Itu kebiasaan yang harus dijaga terus. Setuju banget, bahkan di dunia kampus pun kebiasaan kecil tentang etika bisa ngaruh ke masa depan. Dari penjelasan beliau, kita dapat melihat bahwa menjadi manajer yang beretika bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi tentang membangun kepercayaan, memberi contoh, dan menciptakan lingkungan kerja yang adil serta penuh penghargaan. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengedepankan etika dalam setiap langkah profesional. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.